Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Nova Diokta. Sebelum memulai video, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Ada yang berbeda dengan ujian sekolah atau ujian madrasah pada tahun 2021 ini. Jika soal ujian biasanya berbentuk pilihan ganda dan uraian, nah untuk tahun ini untuk ujian sekolah atau ujian madrasah menggunakan 5 tipe soal. Apa saja tipe-tipe soal yang ada pada ujian sekolah atau ujian madrasah di jenjang SMA MA tahun ini? Tonton terus videonya. Kali ini saya akan membahas tipe soal yang ada pada ujian sejarah Indonesia. Tipe soal yang pertama adalah pilihan ganda. Ini adalah soal dengan 5 pilihan jawaban yang sudah sering kalian dapatkan di sekolah. Tipe atau model soal kedua adalah pilihan ganda kompleks. Nah, yang ini agak berbeda karena pilihan ganda kompleks ini ada 5 pilihan jawaban, namun jawaban benar bisa lebih dari 1. Bisa 2 jawaban yang benar atau 3 jawaban yang benar atau 4 jawaban yang benar. Model soal ketiga adalah isian singkat. Nah, di sini adalah soal uraian dengan jawaban singkat. Jadi biasanya di sini materinya berupa hafalan. Model soal keempat adalah tipe menjodohkan. Nah, di sini biasanya berupa tabel. Di kolom sebelah kiri berupa pertanyaan dan kolom sebelah kanan adalah jawaban. Nah, kalian tinggal mencocokkan antara kolom sebelah kanan dan kolom sebelah kiri. Model soal kelima adalah soal uraian. Di sini sudah sering kalian dapatkan di sekolah ya untuk tipe uraian ini. Nah, langsung saja kita menuju ke contoh soalnya. Nah, untuk soal-soal pada video ini saya fokuskan pada materi kelas 10 ya. Di sini ada contoh soal tipe yang pertama yaitu pilihan ganda. Benda peninggalan zaman prasejarah yang terbuat dari batu dan menjadi tempat meletakkan sesajen kepada roh nenek moyang adalah? Jawabannya adalah dolmen. Kita simak pembahasannya. Pada masa megalitikum, peninggalan budaya berupa batu-batu besar. Nah, batu-batu besar ini biasanya digunakan sebagai upacara. Contoh peninggalannya, yang pertama ada menhir, berfungsi sebagai tugu pemuja arwah. 2. Dolmen, berfungsi sebagai meja untuk persembahan sesajen. Yang ketiga, sarkofagus adalah peti batu. Yang keempat, waruga, yaitu kubur batu berbentuk kubus. Dan yang kelima, punden berundak sebagai tempat pemuja arwah. Nah, di sini pertanyaannya adalah tempat meletakkan sesajen. Berarti jawabannya adalah C. Dolmen. Selanjutnya, tipe soal kedua adalah pilihan ganda kompleks. Pada tipe soal ini, jawaban benar adalah lebih dari 1. Kehidupan masa Neolitik di Indonesia berbeda dengan kehidupan masa sebelumnya. Hal tersebut ditandai oleh kebiasaan A. Berburu dan membuat alat-alat dari batu. B. Berburu dan bertempat tinggal di dalam gua-gua. C. Food producing dan membuat alat-alat dari logam. D. Bercocok tanam dan bertempat tinggal menetap. E. Tempat tinggal menetap dan alat yang digunakan adalah kapak persegi. Karena ini adalah zaman Neolitik atau zaman batu muda, maka jawaban yang tepat adalah D dan E. Mari kita simak pembahasannya. Zaman batu muda atau Neolitikum mempunyai ciri-ciri, yaitu kehidupan masyarakat sudah bercocok tanam atau food producing. Tempat tinggal mereka sudah menetap atau sedenter, dan peralatan sudah halus dan rapi. Contoh peninggalannya adalah kapak persegi, kapak lonjong, dan mata panah. Nah, mari kita kembali ke soal. Pilihan jawaban A salah karena berburu dan membuat alat-alat dari batu ada di zaman Paleolitikum. Jawaban B juga kurang tepat karena berburu dan bertempat tinggal di dalam gua-gua atau abrisosrose itu ada di zaman Mesolitikum. Jawaban C, food producing dan membuat alat-alat dari logam ada pada zaman perundagian atau zaman logam. Jadi jawaban C juga salah.
Sehingga pada soal ini jawaban yang benar adalah D dan E. Oke, ke soal selanjutnya. Tipe soal ketiga adalah isian singkat. Di sini ada contoh soal. Pembabakan peristiwa sejarah berdasarkan waktu disebut. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Pembabakan peristiwa sejarah berdasarkan waktu disebut dengan periodisasi. Nah, contoh periodisasi adalah misalnya kedatangan bangsa barat di Indonesia itu tahun 1511 sampai 1800. Kemudian orang Indonesia di zaman VOC itu ada di tahun 1600 sampai 1800 dan seterusnya. Next, tipe soal keempat adalah menjodohkan. Di sini kolom sebelah kiri berisi pertanyaan dan kolom sebelah kanan adalah pilihan jawaban. Kalian tinggal mencocokkan mana antara kolom sebelah kiri dan kanan yang tepat pasangannya. Langsung kita ke pembahasannya. Soal nomor 1, masa food gathering tahap awal dan hidup nomaden. Nah, kira-kira ini adalah ciri dari zaman apa? Jawabannya adalah yang A, yaitu Paleolitikum. Nah, di sini pada zaman batu tua atau Paleolitikum, kehidupan masih berburu atau food gathering dan hidup masih berpindah-pindah atau nomaden. Soal nomor 2. Hasil kebudayaan berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Hasil budaya sudah halus. Jawabannya adalah yang C, zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Soal nomor 3, kebudayaan Keukenmodinger dan Abrishosrose. Jawabannya adalah B, zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Cirinya adalah ditemukannya sampah dapur atau tumpukan kulit kerang yang disebut dengan Keukenmodinger, dan mereka hidup menetap di gua-gua atau yang disebut dengan Abrishosrose. Soal nomor 4, mendirikan bangunan batu yang berukuran besar sebagai tempat ibadah adalah ciri dari zaman Megalitikum. Peninggalan kebudayaan pada zaman Megalitikum contohnya adalah menhir, dolmen, sarkofagus maupun punden berundak. Nah, ini tadi adalah tipe soal bentuk menjodohkan dan semua pertanyaan sudah terjawab semua. Nah, soal tipe kelima adalah tipe uraian. Di sini contoh soalnya. Berikan analisis mengapa proses penyebaran agama dan kebudayaan Islam di wilayah pedalaman lebih ditujukan kepada keluarga raja. Langsung kita ke pembahasannya. Nah, di sini pertanyaannya adalah mengapa proses penyebaran agama dan kebudayaan Islam di wilayah pedalaman lebih ditujukan kepada keluarga raja? Jawabannya adalah karena raja menjadi panutan rakyat, sehingga raja berperan menjadi agent of change atau perubahan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, itu tadi 5 tipe soal sejarah Indonesia untuk ujian sekolah atau ujian madrasah tahun 2021 jenjang SMA maupun MA. Saya akan kembali lagi dengan video selanjutnya untuk contoh soal ujian sekolah atau madrasah untuk materi kelas 11. Jadi stay tune terus di YouTube channel Nova Diokta.